pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut masih dalam memahami dari apa yang telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sama akan kita bahas dua bab atau dua kaidah yang mirip ya dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Maka jamaah Allah, telah kita jelaskan juga bahwasannya kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah, kita maknai secara zahirnya. Kita menerima daripada maknanya, apa yang telah Allah tetapkan, tanpa harus kita pusing, tanpa kita harus mengkorek-korek gitu ya, mencari sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan kita, pernah kita bahas di awal-awal pertemuan tentang masalah akal ya, jika disandingkan dengan hal gaib maka tidak akan bisa. Maka sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang berkaitan tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, misalkan Allah yadullah ya, bagaimana tangan Allah, bagaimana bentuknya, sifatnya, maka tidak perlu kita susah-susah mencarinya. Cukup kita katakan tangan Allah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaifiyahnya itu adalah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak akan menolak daripada nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Di dalam kaidah yang berikutnya disebutkan oleh penulis hafizallahu taala, Al-Qaidah At-Tasi'ah, kaidah yang ke-9 di dalam masalah bagaimana kita mentauhidkan Allah dalam masalah asma dan sifat-sifatnya. Al-aslu fi nususil asma'i was sifat baqa'uha ala zahiriha. Bahwasanya asalnya, hukum asalnya dalam memahami nas-nas, dalam memahami dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, baqa'uha ala zahiriha, kita menetapkannya sesuai dengan zahirnya ya. Tidak perlu melakukan sesuatu yang berlebih dari hal tersebut jika memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya. Maka sebenarnya ini maknanya juga sama nanti dalam kaidah yang selanjutnya yang berkaitan bahwasanya al-aslu fil kalam haqiqah. Asal kita memahami suatu perkataan itu hakikatnya. Wala yajuz intiqal anhu ila al-majaz illa biqarinah, dan tidak boleh kita maknain maksud dari perkataan tersebut kepada makna yang lain kecuali ada hal-hal yang menunjukkan hal tersebut bahwasanya oh maknanya harusnya seperti ini. Jika ada dalil atau qarinah yang menunjukkan oh maksud dari perkataan itu bukanlah ini, baru kita membawa suatu perkataan tersebut ke makna yang lain. Di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, semua bahasa, ketika seseorang menyebutkan suatu perkataan atau menuliskan suatu tulisan, maka pada dasarnya kita sebagai pembaca atau sebagai pendengar pasti akan memaknai secara zahirnya ya. Jika memang sang penulis atau yang berbicara tersebut tidak menunjukkan sesuatu yang di luar daripada tujuannya, tapi jika dia memberikan isyarat atau dia memberikan sesuatu yang membawa kepada makna lain, baru kita maknai dengan makna lain. Wal maksud bi zahiriha, maksud daripada zahirnya adalah ay makna mutabadir di dhihni liman yafhamu lughatul kitab wa sunnah wa huwal arabi. Maksud dari zahirnya adalah makna yang langsung muncul di dalam pikiran manusia atau pikiran kita kaum muslimin, khususnya mereka yang paham dari bahasa kitab dan sunnah, yaitu bahasa Arab. Artinya orang Arab dari zaman Nabi SAW yang mereka benar-benar memahami bahasa Arab secara fasih ya. Maka ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan nama-nama dan sifatnya, mereka akan memahaminya secara langsung.
ketika disebutkan berkaitan dengan masalah yad, yang sudah yang muncul di pikiran mereka adalah tangan. Ya. Ketika kita mengatakan wajah Allah, ya, maka yang muncul di pikiran adalah wajah, bukan sesuatu yang lain. Ya. Ketika dikatakan Allah Maha Penyayang, ya sudah, yang mau dipahami di dalam otak kita adalah sesuatu, ya, tentang kasih sayang dan yang lain sebagainya. Maka itulah yang dimaknai dalam memahami ayat Al-Quran, dalam berkaitan dengan ayat-ayat nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yajuz an ta'dila an zahiriha dan nas ila makna akhar illa idza ja'aka dalil yang yungkiruka min zahir ila muawwal. Ya, maka tidak boleh sama sekali kita membawa makna ini atau merubah makna ini kepada makna yang lain, kecuali di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut harusnya dilakukan. Harusnya makna wajah bukanlah wajah yang seperti dipahami di dalam otak kita. Ya. Ila muawwal itu adalah suatu makna yang marju, yang tidak biasanya dipahami oleh orang lain. Ya. Ada makna tersirat mungkin bisa, atau makna lain daripada makna wajah mungkin, misalnya seperti itu. Tapi kalau memang ada dalil yang membawa kepada hal tersebut, barulah kita memahami dengan hal tersebut. Ya. Dan berkaitan dengan masalah hakiko dan majaz sama. Ketika kita menyebutkan misalkan saya melihat asad atau saya melihat singa, yang muncul di pikiran kita adalah binatang buas. Ya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan hal atau qarinah yang menunjukkan tentang makna ini tidak bermakna singa atau yang buas tersebut, barulah kita membawa kepada makna lain. Ya, jika ada, contohnya saya melihat singa di mana? Di atas mimbar, misalkan seperti ini. Oh, maksudnya singa di sini adalah singa mimbar, singa khatib yang luar biasa, misalkan seperti itu. Atau saya di situ pernah saya mendengar contohnya dari salah satu syekh, ya, membahas hal tersebut. Ternyata penamaannya sama, ya, kilab. Bahasanya agak kotor ya. Ya, disebut kilab atau anjing, Pak, ya. Saya melihat anjing di luar. Kita pahami anjing itu hewan, ya. Tapi kalau kita tidak di sana tidak ada qarinah atau tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwasanya maknanya kepada makna lain, maka secara zahir kita maknai dia melihat hewan anjing. Akan tapi kemudian dia mengatakan saya melihat anjing di luar sana, ya, diburu oleh polisi misalkan gitu, atau mengganggu orang-orang misalkan seperti itu. Oh, maknanya bisa jadi preman misalkan seperti itu. Itu yang dicontohkan oleh syekh tersebut. Berarti ya di Arab juga, ya, orang-orang buruk disebutnya kilab, ya. Tapi Allah a'lam. Tapi yang dimaksudkan sini adalah bagaimana ketika seseorang menyebutkan atau bahkan di dalam tulisan pun sama, memaknai sesuatu itu dengan zahirnya, ya. Fa in jaka dalil yaqtadi an zahir fantaqi. Jika memang ada dalil, ya, yang menunjukkan bahwasanya maknanya bukan itu, adalah makna lain, maka kita berpindah dari makna tersebut. Wa in lam ya'tika dalil fal aslu huwa baqa'u ala zahir hatta yarudduna, ya. Jika memang tidak ada dalil, tidak ada hal-hal yang menunjukkan maknanya bukan zahirnya, maka hukum asalnya adalah kita kembali atau kita memahami sesuatu itu sesuai dengan zahirnya, ya, sesuai dengan zahirnya. Jadi kalau misalkan Bapak memahami, saya dari mana Pak? Nah, dari pos 2 gitu. Pos 2 itu bisa maknanya utamanya kan zahirnya kan pos itu apa gitu kan. Bisa jadi pos kamling, pos mana gitu kan. Nah, tapi berbeda jika dia membawakan makna lain, yang dimaksudkan makna lain, maka dia dengan menunjukkan sesuatu, bisa dengan isyarat, bisa dengan, ya, mimik wajah, bisa. Kan ada qarinah yang penting kan.
Atau ada sesuatu perkataan sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya maksud pos 2 itu bukan seperti yang digambarkan pada umumnya. Ya, seperti itu. Wa mithal dzalik, contoh di dalam yang dibawakan oleh penulis di sini, lafdh al-jannah alladzi dakhala abuna Adam fi qoulihi ta'ala uskun anta wa zawjukal jannah. Lafaz surga di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Adam dan istrinya atau pasangannya itu kepada masuk tinggal di surga. Faminhum man hamalaha 'ala dhahiriha wa minhum man hamalaha 'ala ma'na akhar. Sebagian manusia atau sebagian orang-orang memahaminya secara zahir. Surga yang dimaksud adalah surga yang nanti kelak menjadi balasan untuk orang-orang mukmin. Tapi ada juga yang memahami dengan makna lain. Faminhum man qala hiya bustan fil ardi. Bahwasanya dipahaminya apa? Bahwasanya itu adalah taman. Kalau dari sisi bahasa taman, Pak, jannah itu kan taman di bumi. Nah, jadi memahami seperti itu. Uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika Allah memerintahkan kepada Adam, tinggallah engkau dengan pasanganmu tersebut di jannah. Oh bukan, maksudnya jannah ini bukan jannah nanti di hari akhirat, bukan, tapi adalah kebun di bumi. Tapi yang tadi kelompok pertama mengatakan enggak, dia jannatul khuldi allati sayadkhuluha al-mu'minun. Dia adalah surga Allah yang kekal yang akan masuk ke dalamnya orang-orang mukmin, ya. Maka kita kembali kepada kaidah yang sekarang kita bahas. Adalah bagaimana kita pada hukum asalnya adalah tetap baqa, ya, pada zahirnya. Jika di dalam Al-Qur'an disebutkan jannah di situ, maka yang dimaksudkan adalah yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, jannah di hari akhir kelak. Berarti jannah sudah ada, ya. Para ulama juga bersepakat dengan dalil-dalil yang ada bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada saat ini. Ya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk dipersiapkan untuk orang-orang mukmin atau orang-orang kafir. Hanya dalam pembahasan masalah akidah juga berkaitan dengan surga disebutkan dalam ayat uiddat lil muttaqin, yang disiapkan, telah disiapkan, bahasanya kan dengan fi'il madhi, ya, telah disiapkan uiddat lil muttaqin, ya, bahwasanya surga itu telah disiapkan untuk orang-orang mukmin. Makna telah disiapkan artinya sudah ada sebelumnya. Nah, itu sudah ada sebelum orang-orang mukmin itu nanti kelak akan masuk ke dalam. Begitu juga orang neraka, uiddat lil kafirin, telah disiapkan artinya neraka pun sudah ada. Dan bukti-bukti lain menunjukkan hal demikian, bahwasanya surga dan neraka telah ada. Maka yang dimaksudkan dalam ayat Adam itu disuruh masuk ke dalam, tinggal di dalam surga itu adalah benar-benar surga yang seperti itu. Dan kita maknanya secara zahirnya, ya. Jika Allah alam, ternyata Allah menginginkan hal lain, maka tidak bermasalah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan baik di Al-Qur'an maupun sunnah bahwasanya surga yang awal mula Adam itu masuk ke dalamnya bukan jannah yang Allah inginkan untuk nanti di akhir-akhir. Jika ada dalil yang menunjukkan hal demikian, maka kita pindah. Tapi kalau tidak ada, ya sudah. Maka kaidahnya adalah kembali kepada zahir ayatnya atau zahir dalilnya, seperti itu jemaah Allah. Kemudian wa'ala hadza faqaulullahi azza wa jal bal yadahu mabsuutatan. Ketika di dalam ayat kita dapatkan akan tapi bal yadahu, di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tangan-tangan Allah, tangan Allah gitu ya. Dua tangan Allah itu zahirnya menetapkan tentang yadain, tentang dua tangan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka fayajibu alaika, maka wajib bagi kita antabqa ala zahir, ya, bahwasanya kita memaknainya secara zahirnya, mengimaninya secara zahirnya. Dan itu yang minimal paling selamat, ya, dibanding ketika kita tidak menerimanya. Konsekuensinya adalah apakah engkau menolak ayat Al-Qur'an atau engkau mentakwil dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya kan, pilihannya dua. Kalau tidak menerima,
oh marah, tidak menerima ayat Allah, ya kan? Oh tidak, kita nggak menerima bukan menolak ayat Allah, tapi kita juga tidak pas dengan maknanya. Akhirnya apa? Ditakwil. Maka siapa yang paling berhak mentakwil? Ya Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dan seterusnya ayat-ayat menunjukkan hal demikian. Bahkan Nabi SAW pun tidak berhak dari dirinya sendiri mentakwil sesuatu. Yang terucap dari Nabi SAW adalah wahyu. Artinya sesuatu yang memang dijelaskan oleh Nabi SAW merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah menjelaskan makna lain daripada tangan Allah ini, maka bagaimana seorang muslim bisa mentakwil atau merubah atau memahami ayat tersebut dengan makna lain yang istilahnya dia landasannya apa gitu kan? Pertanyaan kemana? Oh maksudnya adalah kuasa Allah. Siapa yang mengatakan itu kuasa? Syekh Fulan. Siapa Syekh Fulan tersebut sehingga dia bisa memaknai dengan makna lain? Apakah dia mendapatkan wahyu dari Allah? Tidak. Apakah dia mendapat wangsit dan lain sebagainya? Ya kan tidak bisa. Sehingga yang berhak mentakwil jika memang makna tersebut harus ditakwil adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW tidak pernah menjelaskan hal demikian. Maka kita maknai makna tersebut secara zahirnya. Ya, wala tantakil ila makna akhar illa biqarinah. Maka kita tidak berpindah dari makna yang zahir kepada makna yang tidak zahir, kepada makna lain kecuali jika memang ada qarinahnya, ya. Qarinahnya. Contohnya tadi pos 2 gitu kan. Ya. Dari mana Pak pos 2? Ya. Soalnya nah, dengan isyarat, dengan apapun bahasa-bahasa lain sehingga orang lain pun paham, oh maknanya bukan pos yang dipahami secara umum, gitu ya. Jamaahullah, perkataan juga wa qaulu ta'ala wa yabqa wajhu rabbika wa yabqa wajhu rabbika. Jelas di dalam ayat disebutkan tentang wajah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhahir, maka zahir annaha athbatat wajhillah. Telah ditetapkan dari ayat tersebut wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajib alaika an tabqa ala hadzal zahir. Maka wajib bagi kita memaknai ayat tersebut secara zahirnya, ya. Terus bagaimana wajah Allah? Nah, ingat aja kaidah-kaidah sebelum tidak ada kewajiban kita melampaui sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak perlu, ya, misalnya tidak perlu. Contohnya seperti kalau misalnya di bagian dunia aja, kita di dunia saja. Ada orang di Indonesia belum ada kayaknya ya. Mobil yang bisa nyetir sendiri, Pak. Di Indonesia belum ya. Saking ramainya. Nah, di luar negeri itu di Eropa, di Barat, di Cina juga banyak, ya. Taksi itu bisa nyetir sendiri. Ya, pesan aplikasi, dari aplikasi datang, nggak ada supirnya, diantar sampai tempat. Kalau kita itu ceritakan kepada orang yang bahkan taunya mobil itu angkot saja, apa yang dipikirkan? Ditolak kan, ya kan? Dan ya istilahnya karena dia berusaha memahami dengan akal tersebut, ya. Nggak masuk ke dalamnya. Tapi ketika dilihatkan, oh seperti ini, ya. Maksudnya mobil ini seperti ini. Ketika ada ilmunya baru dia bisa memahaminya. Tapi kalau ketika yang menyampaikan adalah orang terdekatnya, orang yang benar-benar dipercayai olehnya, dia percaya. Kata saudara saya, yang paling istilahnya dipaham, istilahnya dipercayai kan. Kata saudara saya dari Arab, ada taksi yang bisa nyetir sendiri katanya. Gimana caranya tuh? Ngobrol di kalangan orang-orang kampung misalnya gitu ya. Iya, kata saudara saya yang dari Arab bisa nyetir sendiri gitu kan. Dan dia percaya bahwasanya ada mobil yang, tapi bagaimananya kaifiyahnya, wes nggak ngerti Pak. Yang penting saya tahunya gitu. Itu jika masalah dunia, maka pada sisi Allah Subhanahu wa taala tentu kita tidak boleh melampaui hal demikian. Ya.
Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi di dalam hadis berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, ya sudah, kita yakini karena kita tahu Al-Quran dan hadis yang sahih semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mungkin ada dusta di dalamnya, yang wajib kita imani, yang tidak boleh kita ingkari, wajib kita imani. Maka sekali lagi kita kembali kepada kaidah yang dibawakan Imam Malik yang ketika memahami istiwa tersebut, ya kan, istiwa dari sisi bahasa maklum, ya kan, tapi bagaimananya majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wal imanu bihi wajib. Tapi mengimani tentang istiwa Allah karena itu disebutkan di dalam Al-Quran wajib. Sehingga ketika ada yang menanyakan, lantas kalau engkau mau percaya Allah beristiwa, bagaimana istiwa Allah? Katakan majhul, wallahu a'lam. Seperti itu. Ya. Akan tapi kau mau mengimaninya? Iya, saya imani bahwasanya Allah beristiwa sesuai dengan ayat Al-Quran. Baqa' ala al-zahir. Kita menetapkan sesuai zahir di dalam ayatnya. Loh, maknanya istiwa bukan istiwa yang seperti dipahami, maknanya yang lain. Siapa yang mentakwilkannya? Lantas kan pertanyaan seperti itu. Jika memang istiwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah istiwa yang dipahami oleh orang Arab, ya, karena itu pakai bahasa Arab, bukan yang dipahami orang-orang Arab, maka harusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memang menginginkannya, maka dijelaskan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Jika tidak dijelaskan, maka akan pertanyaan, siapa yang mentakwilkan berikutnya? Siapa yang berhak mentakwilkannya? Bahkan para sahabat pun tidak ada satupun yang mentakwilkannya. Mereka langsung memahaminya tanpa bertanya, sehingga Imam Malik mengatakan wasu'al anhu bid'ah. Yang bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa tersebut adalah sesuatu kebid'ahan. Karena para sahabat ketika mendengar ayat tersebut tidak mereka bertanya-tanya tentang masalah tersebut. Sebab itu jamaah Allah memaknai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah secara zahirnya, ya, di dalam firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka istiwa bagi Allah itu tetap di dalam Al-Qur'an dan ayatnya bukan satu, banyak ayat yang menunjukkan hal demikian, ya. Fa huwa 'ala zahiri fa 'alaika an tabqa 'ala hadzal zahir. Maka bagi engkau untuk tetap pada zahirnya. Walidzalika ajma'a ahlus sunnah. Maka ahlus sunnah bersepakat annahu la yajuz ulul 'an zahiri asma' was sifat illa bi wujudi qarinah tadulluka 'ala hadzal intiqal. Ya, kita tidak boleh berpindah, maksudnya memaknai sesuatu dengan makna yang lain, khususnya dalam Al-Qur'an, ya, di dalam hadis yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, ya. Tidak boleh kita lecehkan kecuali di sana ada qarinah. Jika ada sesuatu keterangan, ya, apapun itu yang menunjukkan hal demikian, maka kalau ada, kita berpindah dari makna yang satu kepada makna yang lain. Bainama qad ajma'a ahlul bid'ah ala wujubi intiqal min zahir walau la bila qarinah. Beda dengan ahlul bidah, orang-orang bidah itu dalam masalah akidah, mereka mengatakan harus kita berpindah, tidak boleh kita memaknainya seperti ini, ya kan? Dalam masalah istiwa, tidak boleh kita memaknai secara zahirnya istiwa, ya. Apa qarinahnya kita harus berpindah dari ini, ya? Oh, ini nggak pantas, bahasanya seperti itu. Yang menunjukkan hal seperti itu biasanya mereka sendiri, ya, karena diri mereka yang tidak memahami atau berusaha menolak dari hal tersebut, padahal tidak ada qarinah satupun yang menunjukkan hal demikian, ya. Firaran min at-tamtsil. Faqaidatuna annahu la yajuz laka ayyuhas sunni idza mararta 'ala an-nass min nusus as-sifat lahu zahir an tantaqila an zahiriha mahma farada asy-syaitan ba'da lawazim fi dhihnik fa iyyaka an yuharrifuka anil zahir fattaqullaha wathbut. Di situ Syekh mengatakan maka kaidah yang ada pada diri kita ayat sunni
jika kalian melewati atau kalian membaca dari ayat-ayat Allah berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, baik di ayat Allah di Quran maupun yang dijelaskan oleh Nabi yang berkaitan tentang diri Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita berpindah, ya. Karena walaupun disebabkan muncul di pikiran kita itu oleh syaitan, ya kan? Terkadang seperti itu. Yang kadang menolak diri kita ini, menolak daripada nama-nama dan sifat Allah yang telah tetap di dalam Al-Quran atau hadis, terkadang itu datang dari syaitan yang memunculkan lawazim, keharusan. Contohnya yang dipakai oleh mereka dalam masalah memahami istiwa. Kalau beristiwa berarti butuh tempat, mengatakan berarti butuh tempat. Nah, kata berarti harus, itu lazim, itu datang bukan dari Nabi SAW, tidak pernah muncul dari pikiran para sahabat, ya, para tabi'in. Maka tidak seharusnya kita, ya, pikiran tersebut akan mempengaruhi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang syaitan itu kan datang bukan hanya dengan syahwat, begitu juga datang dengan syubhat. Dan syubhat itu dijelaskan oleh banyak asatidzah yang lebih tipis, halus sekali. Kadang benar-benar mengganggu jiwa kita. Kalau tadi masalah tangan Allah Subhanahu wa taala, langsung Pak di pikiran itu muncul tangan tuh kayak mana, dipikirkan apa. Allah punya tangan berarti punya kuku enggak ya? Selama kan dipikirkan kalau tangan itu makhluk itu biasanya punya kuku gitu kan. Dan seperti itu muncul pikiran-pikiran yang seperti itu. Ya. Maka kita bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang munculkan syubhat-syubhat seperti itu. Dan kemudian seperti yang disebutkan bahwasanya kita mengimani yang namanya Allah punya tangan. Ketika muncul bagaimananya segera disingkirkan, ya. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih tahu tentang diri Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga pikiran-pikiran syaitan itu tidak menjadikan kita menjadi kaum-kaum yang menolak daripada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan merubah, ya, tahrif, merubah daripada ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan hal demikian, ya. Karena kalau kita mengimaninya atau mengiyakan, gitu ya, pikiran-pikiran dari syaitan tersebut, ya, nggak akan tenang hidup kita, ya. Aku pikiran terus, ya, bagaimana wajah Allah, ya, bagaimana tangan Allah, bahkan disebutkan nanti ada tentang bagaimana kaki Allah, ada dalam hadis, ya, kaki menyebutkan tentang kaki Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah turun ke langit dunia, seterusnya muncul pikiran, stres. Kenapa? Mencoba memaksakan akal yang Allah Subhanahu wa taala tidak jelaskan ilmunya, ya. Akal manusia itu terbatas, sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sungguh luas. Maka tidak perlu capek-capek, tidak perlu sampai stres memikirkan bagaimana sesuatu hal yang gaib yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak jelaskan, khususnya kita berkaitan dengan masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah disebutkan di akhir daripada kaidah tersebut, maka bertakwalah kepada Allah wasbut, ya. Tetaplah kalian dalam keyakinan kalian, ya, sehingga tidak ada penyelewengan di dalam diri kita ketika kita mentauhidkan Allah dalam berkaitan dengan masalah nama-nama dan sifat-sifatnya. Jamaah Allah, kaidah selanjutnya pun tadi yang telah dibahas, al-aslu fil kalam haqiqah, ya. Asal pada satu kalimat itu adalah yang hakikat kalam tersebut, ya, makna yang langsung dipahaminya. Wala yusintiqal anhu ila majaz. Tidak boleh kita mengatakan oh maknanya bukan itu. Oh perkataan ini adalah sebuah kiasan, sebuah majaz. Majaz itu bahasa Indonesia, ya? Majaz itu bahasa Indonesia, kan? Pelajaran bahasa Indonesia itu ada majaz hiperbola dan lain sebagainya, ya. Tidak boleh kita mengatakan satu perkataan, satu tulisan itu adalah oh ini maknanya majaz, kecuali di sana memang ada qarinah. Tadi yang seperti saya bilang yang di kaidah sebelumnya juga sama, ini memperjelas saja, ya.
kecuali memang ada sesuatu isyarat, dalil, petunjuk yang menunjukkan bahwasanya maknanya adalah makna lain. Wa adam jama'a alaihi baina ahli sunnah wa syarahu kama madha fi qaidah zahir, telah dijelaskan di kaidah sebelumnya ya. Fal kalam la yajuz an tantaqila min haqiqatihi ila majazihi illa bidalil. Ya, tak boleh kita berpindah dari makna zahir di dalam Al-Qur'an kepada makna yang lain gitu ya. Tadi contohnya juga pernah disebutkan ya, berkaitan dengan masalah tersebut ya, berkaitan dengan majaz. Kalau dalam bahasa Arab misalkan orang menyebutkan bait, apa bait? Apa? Baitun, rumah ya. Tapi juga bisa mereka menyebutkan bait itu untuk masalah syair. Di dalam bahasa Indonesia juga bait ya. Jadi bait syair itu bait itu bahasa Arab juga. Nah, bait ya. Jadi ketika orang mengatakan saya telah membangun bait, yang dipahami dimuncul di dalam otak pertama kali adalah rumah. Kecuali kemudian dia bilang gitu kan, atau isyarat saya membuat bait di dalam buku saya. Nah, kan nggak masuk ya kan? Karena dia kemudian menunjukkan ada qarinah ya, mengatakan baitnya di dalam buku. Nah, bagaimana membangun rumah di dalam buku? Nah, ya kan? Bisa jadi maksudnya makna lain daripada rumah yang kita pahami di otak kita itu. Nah, bisa jadi dengan bait-bait syair ya, dan lain sebagainya. Faqauluka fi qouli Allahi azza wa jal bal yadahu mabsutatan ya, tapi tangannya ya terhampar. La yurad biha yadan wa inna ma yurad bihima ni'mah fa anta bidzalika takunu qad intaqalat min al-haqiqah ila al-majaz. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, akan tapi kedua tangannya, tangan Allah Subhanahu wa taala itu terhampar, itu terbuka gitu ya. Itu bukan maksudnya tangan, akan tapi maksudnya adalah nikmat ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami tangan tersebut adalah nikmat, itu adalah artinya kita berpindah dari makna yang zahir tadi, hakikat, kepada makna majaz. Bukan itu, berarti bukan hakikahnya tangan, tapi makna lain tadi. Jadi itu adalah sebuah majaz. Sini pun ada khilaf Pak. Jazakumullah. Para ulama khilaf dalam berkaitan dengan masalah majaz ya. Di usul fikih pun dibahas berkaitan dengan masalah tersebut ya. Apakah di dalam bahasa Arab itu ada majaz apa tidak? Paling kuat jelas ada majaz ya. Kemudian khilaf yang berikutnya juga, apakah di dalam Al-Qur'an itu ada majaz atau tidak? Ya kan? Apakah ada majaz atau tidak? Maka di sini pun khilaf ulama. Ya, di kalangan para ulama juga khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu maknanya zahir semua, tidak ada yang majaz. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, ada di sebagian ayat yang maknanya adalah majaz. Tapi tidak ada satupun mereka yang mengatakan bahwasannya ayat tersebut adalah sebuah majaz. Artinya majaz itu artinya maknanya bukan zahirnya. Zahirnya ini, tapi yang dimaksudkan oleh Allah ini. Mereka tidak melakukan hal ini kecuali mereka mendatangkan dalil. Artinya tidak sebat. Ya, ada dalil baik dengan ayat yang lain ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang menukilkan makna lain daripada yang dimaksudkan dari ayat tersebut. Ya. Tapi yang disontohkan seperti itu. Fala budda min dalil yadullu ala hadzal intiqal. Maka ketika kita merubah makna tadi tangan, dua tangan Allah ini adalah sebuah nikmat, bukan tangan hakikatnya tangan, ya, akan tapi adalah nikmat, maka kita butuh dengan namanya dalil. Adakah petunjuk dari Allah, isyarat dari Allah, ataukah dari Nabi SAW menunjukkan bahwasanya dua tangan ini adalah makna lain, atau bahkan ketika mengatakan dua tangan ini adalah nikmat, siapa yang mentakwilkannya? Siapa yang memahaminya bahwasanya itu nikmat? Bisa dengan rahmat, bisa dengan rezeki, bisa dengan banyak maknanya. Akan tapi kemudian
Ada orang yang mengatakan nikmat. Siapa yang memaknai hal tersebut dengan hal tersebut? Maka butuh dalil yang menunjukkan hal demikian. Wa illa, jika memang tidak ada dalil, fal aslu wa baqa'ala haqiqah. Maka pada asalnya, hukum asalnya kita memahami ayat tentang Allah itu secara zahirnya, secara hakikatnya, ya. Tapi kembali lagi, bagaimananya, kaifiyahnya kita tidak tahu. Maka tidak usah pusing-pusing dalam masalah tersebut. Misal akhar, contoh yang lain. Fi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadits Anas, hatta yadahu fiha Rabbul Izzati rijlahu. Sampai Allah Rabbul Izzat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, meletakkan di dalamnya kakinya. Dalam hadis yang menyebutkan bahwasanya ketika api neraka itu, ya, bertanya apakah ada tambahan, al-min mazid, apakah ada tambahan lagi? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di neraka tersebut. Qalu laisal maksud rijal. Maka mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah bukan kaki secara hakikatnya. Wa innal maksud ta'ifah minan nas. Yang dimaksudkan rijal di sini adalah kelompok dari manusia. Fahum intaqalu minal haqiqah ilal majaz. Maka saat itu ketika mereka memahami kaki di sini adalah sebuah kelompok dari manusia, maka kita katakan mereka memaknai secara majaz. Kenapa? Karena jelas di situ katanya adalah rijal, yaitu kaki. Zahirnya adalah kaki, ya kan? Kemudian makna kaki tersebut menjadi kelompok manusia. Nah, ini adalah perpindahan dari hakikah kepada majaz. Ya. Maka butuh dalil. Adakah dalil yang mengatakan hal demikian? Tidak ada. Kalau tidak ada dalil, maka al-aslu al-baqa' ala al-haqiqah, ya. Kita baqa' tetap sesuai memahami ayat tersebut sesuai dengan hakikatnya, ya. Tidak perlu tahrif, tidak perlu kita menyelewengkan makna kepada makna lain, ya. Ketika kita menyelewengkan atau merubah atau memahami suatu ayat dengan makna lain, sekali lagi, siapa? Ya, pertanyaannya itu siapa yang berhak memaknai dengan makna lain, dan siapa yang menjadi istilahnya orang yang validasi gitu, membenarkan makna tersebut? Nggak ada, kan? Nah, kalau kita buka pintu itu, berarti kita seakan-akan membuka siapa saja boleh memaknai dengan maknanya masing-masing. Oh, nggak boleh, hanya ulama saja yang boleh. Oke, ulamanya siapa? Ulama yang mana? Apakah semua ulama? Apakah semua yang disebut ulama boleh? Artinya nanti setiap dari ujung timur sampai ujung barat, ulamanya punya makna masing-masing. Karena sudah dibuka pintunya seperti itu. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah menutup pintu tersebut. Tidak ada. Kalau tidak dijelaskan oleh Allah, tidak dijelaskan juga oleh Nabi SAW atau para sahabat radhiyallahu anhum yang dikatakan sebagai salafus saleh, yang langsung mendengar dari Nabi atau memahami langsung perkataan Nabi, tidak pernah menjelaskan hal demikian pun, maka lantas bagaimana kita bisa memaknai dengan mana lain? Walidzalika fa ahlus sunnah yadquna al haqaiq. Maka begitu wa ahlus sunnah wal jamaah itu mereka selalu, ya, tetap pada makna yang hakikat. Fi nususil asma was sifat, di dalam nas-nas yang berkaitan dengan masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wala yantaqilu anha ila majazatiha illa idza warada dalil yadulluhum ala hadzal intiqal. Maka tidak berpindah dari satu makna kepada makna yang lain, dari makna yang zahir kepada makna awal atau makna majaznya, kecuali di sana memang ada dalil atau qarinah yang mengharuskan kita berpindah dari makna satu kepada makna lainnya. Seperti itu jamaah Allah. Dalam kaidah yang selanjutnya nanti agak panjang berkaitan tentang bahwasanya mereka mengatakan, ada sebagian mereka mengatakan bahwasanya kalau itu nas-nas itu kadang tidak masuk ke dalam akal kita, ya kan? Nah, ini nanti akan menjadi pembahasan di pertemuan selanjutnya, bagaimana seharusnya akal yang sehat, akal
akal yang lurus itu tidak akan pernah berselisih dengan apa? Dengan nas-nas yang sahih, ya. Maka jamaah Allah, di akhir dari perkataan kita bahwasanya dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bukan hanya memahami ya, tapi juga mengimaninya, kita sesuai dengan nas, ya, sesuai dengan nas, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, sebutkan di dalam Al-Qur'an, maka wajib kita mengimaninya, ya. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih, ya, maka kita memahaminya sesuai dengan makna yang sudah dipahami dalam bahasa Arab, ya, bukan makna lain. Kemudian mengimaninya, ya. Bahkan jika syaitan muncul dengan segala keraguannya, segala tipu muslihatnya, segala syubhat yang masuk ke dalam hati kita, kita singkirkan, ya. Maka cukupkan bagi kita untuk memahami ayat tersebut ketika kita menemukan di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an seperti ini. Misalnya tadi yadahu mabsutatan, itu tangan, kedua tangan Allah, kita cari maknanya dari terjemahannya, tafsirnya, dalam bahasa Arabnya. Jika yang dimunculkan maknanya adalah tangan, ya sudah, kita mengimaninya itu adalah tangan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus tamtsil, memisalkan dengan makhluk. Oh, berarti tangannya mirip makhluk. Enggak, hilangkan pikiran tersebut. Ya. Tanpa takwil, kita merubah maknanya, tahrif sama ya, memaknai dengan makna lain. Bisa nikmat, bisa rahmat, bisa apapun, gitu ya. Tidak dengan seperti itu, karena tidak ada dalil yang menunjukkan makna lain dari tangan tersebut, atau bahkan Allah bilang menolak daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya, kemudian memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita selalu berada di atas jalan yang lurus, jalan yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fa aqul jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.